Konferensi pers dari BNPB yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo. Bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan. Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga meminta kepada gugus tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan rapid test. Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test, karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak, bahkan negara-negara besar sekalipun, semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 ini. Kemudian juga Pak Presiden menegaskan ulang tentang prioritas terhadap siapa yang harus melaksanakan rapid test. Yang pertama adalah dokter, para perawat dan keluarga mereka, serta masyarakat yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian juga selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya, dengan metode BSL-3, dan kami gugus tugas beberapa hari yang lalu telah mengundang Kepala Eijkman untuk menerima bantuan dana sebesar 14 miliar rupiah yang diharapkan lembaga Eijkman bisa sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah APD. APD bukan hanya masalah domestik kita, tetapi APD menjadi masalah global hari ini. Ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dari sejumlah pihak, baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan, dan para peneliti kita, kemungkinan besar pada periode yang akan datang kita akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapatkan sertifikasi dari WHO, sehingga ketergantungan kita untuk mendapatkan bahan baku APD dari luar negeri akan bisa teratasi. Sejauh ini sampai dengan jam sekarang, gugus tugas telah menerima sebanyak 570.000 APD dan telah terdistribusi sebanyak 390.000 APD ke seluruh daerah. Adapun yang terakhir tiba siang ini sebanyak 105.000, dan ini pun akan segera kita prioritaskan untuk didistribusikan, terutama kepada rumah sakit yang ada di daerah-daerah yang terdampak. Kemudian juga kami mengajak kawan-kawan media untuk bisa membantu, mengontrol, mengawasi proses pendistribusian APD ke seluruh rumah sakit. Termasuk juga rumah sakit yang selama ini tidak melakukan kegiatan terhadap COVID, tetapi ternyata dokter-dokternya ada yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia. Termasuk juga para dokter gigi dan juga dokter-dokter seperti THT. Oleh karenanya, pengadaan APD menjadi sangat prioritas, bukan hanya kepada para dokter yang berada di garis depan untuk melayani pasien COVID, tetapi semua dokter, karena ternyata pasien yang diperiksa bukan COVID pun bisa jadi sebagai carrier, sebagai pembawa virus, walaupun sudah beberapa kali diingatkan melalui ID untuk waspada. Kemudian selanjutnya, berdasarkan laporan Bapak Menteri Kesehatan kepada Bapak Presiden pada saat atas tadi, telah terdaftar sekitar 15 juta pelanggan telemedicine. Ini telah sangat membantu berkurangnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, kami juga berharap bahwa program dengan metode telemedicine ini bisa menjadi program
prioritas nasional, sehingga tidak banyak masyarakat yang berdatangan ke rumah sakit. Cukup dengan menghubungi beberapa platform dari sejumlah unicorn yang sudah ada, seperti Halodoc, Halodokter, SehatQ, Klik Dokter, YesDoc, Dokter Sehat, Sehatpedia, Maudoc, dan lain sebagainya. Dengan metode seperti ini, masyarakat mampu berobat secara online dan bisa mendapatkan jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan nasihat dokter. Termasuk juga atas saran dan nasihat dari dokter, para warga mampu mengisolasi diri secara mandiri, kemudian memberikan arahan-arahan, panduan-panduan apa yang harus dilakukan, seperti halnya harus memakan makanan yang bergizi, cukup istirahat, pikirannya tidak boleh kalut, tidak boleh panik, hati harus gembira, harus optimis, dan sebagainya. Ini sangat memberikan bantuan kepada masyarakat kita, karena ada 2 poin di sini dalam menghadapi COVID-19, yaitu masalah medis dan masalah psikologis. Kalau masalah psikologis ini bisa kita jaga, maka imunitas bangsa kita akan kuat, dan dengan imunitas tubuh yang bagus akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi virus COVID-19 ini. Ya, itu tadi pemirsa konferensi pers BNPB di mana Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini fokus untuk menanggulangi ataupun juga mencegah penyebaran virus COVID-19. Ia meminta untuk meningkatkan kemampuan rapid test dan mendahulukan tim medis ataupun juga dokter dalam tes rapid yang nantinya akan dilakukan lagi oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan juga Indonesia saat ini memastikan akan bisa memproduksi APD sendiri yang nantinya akan bersertifikat dari WHO. Dan diharapkan nantinya kita tidak lagi membutuhkan bantuan ataupun membeli dari luar negeri, namun kita juga bisa memproduksi APD sendiri. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Kabar Siang usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.